Shalom adik-adik, shalom. Gak kerasa hari ini udah hari Minggu lagi. Sekarang waktunya kita sama-sama memuji Tuhan. Tapi sebelum itu, lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah menjaga kami sampai saat ini. Tuhan, sekarang kami mau bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan tolong siapkan hati, pikiran, mulut kami agar kami bisa memuji Tuhan dengan sepenuh hati kami. Tuhan Yesus, tolong juga berkati teman-teman kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, siapa di sini yang cinta sama Tuhan Yesus? Coba angkat tangannya. Wah, pada angkat tangan semua ya. Karena itu, ayo kita sama-sama memuji Tuhan. I love you, Jesus.
GBI Sumbersari. Hari ini hari Minggu. Kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu GBI Sumbersari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Marcel, itu punya aku. Jangan, Marcel. Enggak. Apa? Ibu, tengok bukuku dikoyakin sama Mas. Biarin. Kok begitu? Semalam bonekaku, sekarang bukuku. Rasain. Udah. Sekarang kita sekolah minggu aja dulu. Nggak Yuk. boleh Bu, nggak usah. Dia nggak usah ikut. Dia jahat. Kenapa nggak boleh sekolah minggu? Ya dia jahat Bu. Oke. Sekarang sudah, kalian duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dulu, oke? Yuk, bersama dengan adik-adik sekolah minggu GBI Sumbersari, kita akan siap mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Oke. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk waktu yang indah pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami semua. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua duduk yang manis ya. Tadi ada Kak Marcel dan Kak Tina juga duduk yang manis. Kita semua duduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini temanya, tada! Aku mau mengampuni. Oke, adik-adik, dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, ada banyak orang yang ingin mendengarkan pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mereka sampai berdesak-desakan kemanapun Tuhan Yesus pergi. Banyak orang mengikuti Tuhan Yesus, bahkan sampai beribu-ribu orang untuk mendengar ajaran Tuhan Yesus. Di antara mereka ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada orang-orang yang baik, orang-orang yang memang rajin beribadah, tapi juga ada orang-orang yang tidak baik. Contohnya ada pemungut cukai. Pemungut cukai itu tukang pajak tapi suka korupsi. Nah, melihat hal itu, para ahli-ahli Taurat atau orang-orang yang suka beribadah, orang-orang yang suka membaca firman Tuhan tidak senang. Mereka protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa orang-orang berdosa boleh mendengarkan firman-Mu? Boleh mengikuti Tuhan Yesus, kan mereka tidak layak. Akhirnya Tuhan Yesus hanya bilang begini. Untuk menjelaskan hal itu, Tuhan Yesus memberikan ada 3 contoh perumpamaan. Semuanya tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. Yang pertama, adik-adik masih ingat waktu itu kita pernah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang Lembi, domba yang hilang. Ada seorang gembala yang punya 100 ekor domba, salah satu dombanya hilang, tersesat. Dan gembala itu mencari yang satu. Dan ketika ditemukan, domba itu ditaruh di bahunya, disayang-sayang. Ya, itu bukti bahwa Tuhan Yesus menyayangi, seperti gembala yang menyayangi dombanya. Dan yang kedua, ada cerita seorang perempuan, seorang ibu yang mempunyai 10 uang perak, 10 dirham. Dirham itu uang perak, tapi satu di antara uangnya itu hilang. Ibu ini sangat sedih. Dia terus mencari uangnya yang hilang ini. Dia menyapu rumahnya, semua dibereskan. Dia menyalakan lampu, melihat di bawah-bawah kolong semuanya dibereskan. Dan ketika uang yang satu ditemukan, dia sangat bersuka cita. Dia mengundang tetangganya untuk bersuka cita karena uangnya yang hilang telah ditemukan. Dan yang ketiga, ada kisah seorang bapak yang punya 2 orang anak, si sulung dan si bungsu. 2 anak ini berbeda sifatnya. Si sulung yang nomor 1, kakaknya, itu anak yang sangat baik, anak yang sangat rajin membantu bapaknya. Bapak ini kaya, bapak ini punya banyak sekali binatang peliharaan.
peternakan domba. Si sulung setiap hari membantu ayahnya untuk mengembalakan domba-dombanya. Sementara si bungsu ini, dia sukanya bersenang-senang. Dia nggak mau membantu bapaknya. Suatu saat si bungsu merasa bosan di rumah terus. Harus ini, harus itu. Ini nggak boleh, mau main nggak boleh. Akhirnya dia bilang ke bapaknya, "Bapak, aku mau pergi ke luar negeri. Aku mau pergi jauh. Sekarang aku minta warisan bagian aku." Bapak ini cuma diam dan memberikan apa yang menjadi bagian dari anak bungsu ini. Dan setelah si bungsu ini mendapat harta warisan dari bapaknya, dia segera pergi. Dia mengasih barang-barangnya, dia pergi jauh meninggalkan bapak dan kakaknya. Dan di negeri yang jauh, di luar negeri, setiap hari dia hidup bersenang-senang. Dia mabuk-mabukan, dia pesta pora, dia main game sepuas-puasnya. Gak ada yang melarang. Kalau di rumah, bapaknya pasti selalu mengingatkan. Tapi karena dia jauh dari bapaknya, dia bisa suka-suka. Tapi lama-lama, uang yang dia bawa habis. Dan ketika uangnya habis, ternyata semua orang yang selama ini dekat dengan dia, teman-temannya menjauhi dia karena dia nggak punya uang lagi. Akhirnya untuk makan dia harus bekerja. Karena selama ini dia malas, dia tidak rajin belajar, dia nggak tahu harus bekerja apa. Akhirnya dia bekerja pada peternakan babi, suruh menjaga babi. Ketika menjaga babi, perutnya terasa lapar sekali. Dia melihat makanan babi, kepingin makan makanan babi, saking laparnya. Dan ketika dia sedang merasa lapar, sedang merasa sedih, dia ingat bapaknya yang di rumah. Dia ingat di rumah bapaknya banyak makanan, buah-buahan, segala buah ada. Masakan apapun, kalau mau masak tinggal bilang sama pembantu, sama pelayan untuk dimasakin. Tapi di sini, di luar negeri, dia hidup sendiri, dia tidak bisa beli apapun. Akhirnya dia teringat kepada bapaknya dan dia ingin pulang ke rumah bapaknya. Akhirnya dia pulang ke rumah bapaknya. Setelah sekian lama, akhirnya dia rindu akan bapaknya. Dan ternyata ketika dia masih jauh, dia melihat bapaknya sedang menunggu dia di depan rumah. Adik-adik, bapak ini sangat sayang kepada kedua anaknya. Sekalipun si bungsu ini anak yang nakal, tapi bapak sangat menyayangi dia sama seperti dia menyayangi anaknya yang baik, si sulung. Sebab itu setelah kepergian si bungsu, bapak ini setiap hari di depan rumah dia menunggu kapan si bungsu pulang. Dan benar, ketika si bungsu pulang, dia masih jauh, bapaknya sudah melihat dia, sudah mengenali dia. Itu bungsu pulang. Bapaknya langsung lari. Begitu bertemu, si bungsu ini dipeluk. "Aduh, anak bapak, sayang, kamu kemana aja?" Si bungsu ini merasa bersalah. "Bapak, aku sudah berdosa terhadap bapak. Aku nggak layak disebut anak bapak. Mulai sekarang aku mau jadi pelayan saja di rumah bapak. Aku nggak pantas menjadi anak bapak karena aku anak yang durhaka, anak yang nakal." Tapi bapak tidak, no. Tidak. Kamu tetap anak bapak. Bagaimanapun keadaan kamu, apapun yang sudah kamu lakukan, kamu tetap anak kesayangan bapak, sama seperti abangmu. Akhirnya si bungsu ini dibawa bapaknya ke dalam rumah. Dan ketika bungsu sudah sampai di rumah, bapak ini mengumumkan kepada semua pelayan-pelayannya, kepada semua pembantu-pembantunya, "Hai semua, ayo kumpul semua di sini. Sekarang potong lembu, potong kambing domba yang paling bagus. Kita mau berpesta." Ya Tuhan, karena anakku yang hilang, si bungsu yang sudah lama pergi,
hari ini akhirnya kembali. Kita bersuka cita karena si bungsu sudah kembali ke rumah ini. Akhirnya benar, si bungsu disuruh mandi, disiapkan baju yang sangat bagus, diberi cincin sama bapaknya. Nah adik-adik, itu adalah gambaran dari Bapa kita di surga. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Apapun keadaan kita, Bapa tetap menyayangi kita. Oke adik-adik, ayat hafalan kita hari ini untuk kelas Indria dan Pratama adalah Lukas pasal yang ke-15 ayat 32 bagian B. Ia telah hilang dan didapat kembali. Dan untuk kelas Madya, ya, Lukas 15 ayat yang ke-10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Oke, sekarang ayo Kak Marcel, Kak Tina sini. Oke. Kalian sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Sekarang coba, apa yang harus kalian lakukan? Kak, aku minta maaf tadi udah sobek bukunya. Maafin aku. Ya, aku maafin. Aku mau seperti Tuhan Yesus yang mau mengampuni orang lain. Oke, jadi bagaimana ya? Jadi Kak Tina sudah mengampuni, memaafkan Kak Marcel seperti Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita nyanyi ya. Oke, ayo adik-adik di rumah semuanya bangkit berdiri yuk. Kita nyanyi KASIH. Pasti semuanya sudah hafal ya. Oke, nyanyi pakai gerakan. Oke, ayo. Musik. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami untuk kami boleh mengasihi orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada kami seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan menerima doa berkat. Adik-adik GBI Supersari, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari di akhir ibadah kita pada saat ini, kita mau menerima berkat yang datang daripada Allah saja. Ayo sama-sama semua bangkit berdiri dan mengangkat tangan. Ya, kedua tangan diangkat, kita terima berkat yang datang daripada Allah saja. Bapa, kiranya Tuhan yang menjamah anak-anak ini, kiranya kasih setia Tuhan menyertainya, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dari Tuhan, damai sejahtera, pertumbuhan yang baik bersama dengan Tuhan, kuasa Tuhan menyertainya. Dan biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga penyertaan daripada Roh Kudus menyertai anak-anak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.